Hello guys people, saya Vian. Kalau di video sebelumnya kita udah unboxing Galaxy S20 Plus 5G, kali ini kita akan unboxing seri tertinggi Galaxy S21 series. Inilah Galaxy S21 Ultra 5G. Tapi sebelumnya thank you buat Prima Abadi yang udah provide smartphone ini buat kita. Jadi kita bisa lebih dulu unboxing versi resminya. Seperti yang udah sama-sama kita tahu, boxnya sekarang jadi ramping berkat nggak adanya charger di paket pembeliannya. Masih nggak nyangka beli HP 18 jutaan nggak dikasih charger. Greget. S21 Ultra yang saya pegang ini versi RAM 12GB dan ROM 128GB dengan warna Phantom Black. Bagian samping box cuma tulisan Galaxy aja. Belakangnya juga polos. Jadi langsung aja kita unboxing. Pertama ada stiker IMEI, unit device S21 Ultra-nya, box yang di belakangnya ada pin ejector, dan ya, cuma itu aja. Terus di dalam boxnya ada kabel data USB Type-C to Type-C, manual, dan kartu garansi. Oke, that's it. Kita beresin dulu. Sekarang kita balik ke Galaxy S21 Ultra-nya. Wah, full plastik protektor di semua sisinya. Depan, belakang, sampai modul kameranya ketutup semua. Pertama kita buka dulu protektor layar displaynya. Plastik protektor bodi belakangnya. Asli ngebuka plastik protektor di HP baru itu bagian paling favorit kalau buat saya. Apalagi yang bau-bau masih baru gini. Next, plastik di modul kameranya. Dan yang terakhir, stiker postelnya. Dan inilah dia bodi belakang Galaxy S21 Ultra 5G warna Phantom Black. Gimana bro? Mantep nggak nih? Impresi pertama saya ngeliat warna Phantom Black-nya ini kelihatan premium banget. Apalagi kalau lihat modul kameranya yang jadi lebar banget ini. Jadi kelihatan gagah. Kalau menurut saya pribadi secara desain dan looks-nya lebih suka sama versi Ultra-nya ini kalau dibanding versi regular dan Plus-nya yang kelihatan lebih ramping dan simple. Apalagi warna black-nya ini kesannya jadi laki banget. Material glass-nya ini juga smooth dan gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Terus bagian modul kamera sampai sisi-sisinya ini full aluminium yang kokoh. Jadi nggak heran kalau hasilnya memang ini smartphone jadi terasa tebel dan lumayan berat juga secara handheldnya. Peletakan buttonnya semua dari samping kanan, mulai dari power sampai volume buttonnya. Bagian atas dan samping kiri polos, dan di bagian bawahnya slot USB Type-C. Overall saya suka looks-nya sih, cuma sedikit kurang suka sama tebel dan beratnya aja. Apalagi kalau dipakein casing lagi jadi makin bold pastinya. Sama satu lagi yang agak bikin distraction, yaitu modul kameranya yang tebel dan gede ini kalau pas kita genggam gini lumayan ngeganjel dan berasa tajam di jari telunjuk kita. Itu aja sih impresi saya mengenai desain dan handheldnya. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Inilah tampilan layar depannya. Bentang layarnya 6,8 inch QHD+. Berasa luas banget layar 6,8 inch-nya ini, dengan front camera 40 megapiksel berbentuk Infinity O display. Kalau kualitas selfie kamera ini jelas mantep banget kayak gini. Refresh rate layar udah 120Hz jadi smooth banget dan nyaman di mata. Dan plusnya lagi di versi Ultranya ini displaynya rounded, nggak flat kayak di seri regular dan plusnya. Tapi yang paling saya suka ada di upgrade layar Dynamic AMOLED 2X-nya ini. Kalau buat nonton video HDR, grafisnya benar-benar crispy banget di mata. Sumpah nyenengin banget lihat dynamic range dari layar AMOLED-nya ini. Kamera belakangnya terdiri dari quad kamera yang masing-masing wide angle 108MP, ultra wide 12MP, dan dua lensa telefoto masing-masing 10MP yang bisa optical zoom sampai 10 kali. Dan fitur video recording sampai 8K. Edan sih kalau fitur-fitur kameranya. Lengkap banget juga. Dan inilah kualitas kamera dan videonya.
Salah satu yang paling menarik di S21 series adalah chipset 5 nanometernya, yaitu Exynos 2100, yang digadang-gadang jadi rivalnya Snapdragon 888. RAM 12GB, ROM 128GB, dan baterainya 5000 mAh. Android versi 11 dengan One UI versi 3.1. Tapi kalau kita tes skor Antutunya sih masih dapat di kisaran 600 ribuan aja. Jadi secara teori dan praktek ternyata beda. Terus kita tes juga buat main PUBG dengan kualitas grafis sebagai berikut. Setting grafik mentok di HD Ultra atau Smooth Extreme. Rata-rata frame rate di 57 fps dan jarang terjadi frame drop. Temperatur ada di kisaran 43 sampai 44 derajat, dan buat main 30 menit baterai berkurang sekitar 8%. Dan kalau buat main Genshin Impact dapat result sebagai berikut. Setting grafik defaultnya ada di medium, tapi kalau kita optimalin ke highest quality 60 fps, rata-rata frame rate-nya di kisaran 40 sampai 50 fps. Dan jarang sekali terjadi frame drop. Temperatur ada di kisaran 45 sampai 46 derajat, termasuk lumayan panas. Dan buat main 30 menit baterainya berkurang sekitar 12%. Overall kalau menurut saya ternyata performa Exynos 2100-nya ini kurang terlalu istimewa dan gak beda jauh juga performanya kalau buat gaming. Mungkin lebih difokusin ke hal lain yang masih perlu kita testing lebih detail lagi. Oke, kira-kira segitu dulu hands on dan first impression saya mengenai S21 Ultra 5G yang dijual di harga 19 juta ini. Untuk review yang lebih detail mengenai kamera dan performanya mungkin bakal kita bahas di video lain setelah pemakaian yang jauh lebih intens lagi. Sekali lagi terima kasih buat Prima Abadi. Buat kalian yang domisili di Jogja bisa langsung datang aja ke tokonya. Kalau kalian penasaran dan pengen experience langsung Galaxy S21 series ini di Samsung Experience Store-nya Prima Abadi yang alamatnya saya tulis di kolom deskripsi. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir. Saya Vian, see you in the next videos.